Tahukah Anda bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah pekerja Indonesia di Jepang melonjak hingga 192,2%? Angka ini bukan sekadar statistik biasa. Di baliknya tersimpan sebuah fenomena sosial yang sunyi, tetapi dampaknya begitu besar. Lebih mengejutkan lagi, warga negara Indonesia kini menyumbang sekitar 56% dari tenaga kerja asing pada kategori pekerjaan spesifik di Jepang. Di saat banyak negara maju justru semakin waspada, curiga, bahkan terang-terangan menutup pintu bagi pendatang asing, Jepang justru menunjukkan sikap yang berlawanan. Sebuah sikap yang mungkin akan membuat siapapun terdiam sejenak, lalu merasakan getaran bangga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jepang bukan negara sembarangan. Selama puluhan tahun, negeri ini dikenal sebagai salah satu masyarakat paling tertutup di dunia. Homogen, disiplin, dan memiliki standar sosial yang nyaris sempurna. Bagi banyak orang asing, Jepang adalah tembok tinggi yang sulit ditembus. Bukan hanya karena bahasa, tetapi karena budaya. Budaya yang halus, detail, dan penuh aturan tak tertulis. Kesalahan kecil yang dianggap sepele di negara lain, di Jepang bisa berujung pada jarak sosial yang dingin dan membeku. Ada satu konsep penting dalam kehidupan sosial Jepang yang dikenal luas, yaitu tatemai. Sebuah sikap sopan di permukaan, penuh senyum dan keramahan, tetapi seringkali menyembunyikan jarak emosional yang dalam. Orang Jepang bisa menyambut Anda dengan ramah, namun itu tidak otomatis berarti Anda diterima dalam lingkaran kehidupan mereka. Salah bicara, salah bersikap, atau kurang peka terhadap situasi sekitar bisa membuat hubungan sosial berhenti tanpa penjelasan. Karena itulah Jepang sering dianggap sebagai negara yang sulit benar-benar menerima orang luar. Namun justru di tengah citra inilah sebuah keajaiban sosial terjadi. Ketika dunia global diliputi ketegangan soal imigrasi, ketika pendatang asing sering dikaitkan dengan masalah sosial, kriminalitas, dan benturan budaya, nama Indonesia muncul sebagai pengecualian yang mengejutkan. Dalam berbagai diskusi daring, kolom komentar media Jepang, hingga percakapan di media sosial, muncul pola yang konsisten. Warga Jepang secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap pekerja Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang menulis dengan jujur, jika Jepang harus menerima pekerja asing, mereka berharap orang Indonesia yang diprioritaskan. Pernyataan itu bukan propaganda, bukan pula hasil kampanye pemerintah. Itu adalah suara masyarakat biasa. Suara yang lahir dari pengalaman langsung, dari interaksi sehari-hari di pabrik, di ladang pertanian, di panti jompo, dan di lingkungan tempat tinggal. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat menarik. Mengapa Indonesia? Mengapa bukan negara lain yang mungkin lebih maju secara ekonomi, lebih dekat secara geografis, atau lebih lama menjalin hubungan kerja dengan Jepang? Jawabannya ternyata tidak rumit, tetapi sangat dalam. Bukan soal teknologi, bukan soal kecerdasan akademik, dan bukan pula soal kekuatan ekonomi. Jawabannya adalah karakter. Orang Jepang melihat sesuatu yang semakin langka di dunia modern, yaitu ketulusan yang otentik. Ketulusan yang tidak dibuat-buat, tidak bersyarat, dan tidak sekadar tuntutan profesional. Ketulusan yang lahir dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dalam budaya Jepang ada sebuah nilai luhur bernama omoyari. Ini adalah seni empati tingkat tinggi, kemampuan untuk memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak, serta menempatkan kenyamanan bersama di atas kepentingan pribadi. Menariknya, tanpa kita sadari, nilai ini sangat sejalan dengan budaya Nusantara. Sejak kecil, orang Indonesia tumbuh dengan nilai gotong royong, tempo seliro, dan rasa tenggang. Kita diajarkan untuk peka terhadap lingkungan sekitar, membantu tanpa harus diminta, dan menjaga perasaan orang lain agar tidak terluka. Ketika nilai-nilai ini dibawa oleh para pekerja Indonesia ke Jepang, terjadilah sebuah kecocokan frekuensi budaya yang luar biasa. Para tenaga kerja Indonesia tidak datang sekadar untuk bekerja, menerima gaji lalu pulang. Mereka membawa suasana, mereka membawa kehangatan. Di tempat kerja, orang Indonesia dikenal rajin dan ulet. Namun di Jepang, rajin saja tidak cukup, karena hampir semua orang di sana rajin. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah sikap. Kerendahan hati orang Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat besar. Kita dikenal tidak sombong, mudah menghormati senior, dan tahu cara menempatkan diri. Dalam struktur sosial Jepang yang hierarkis dan sangat menghargai posisi, sikap seperti ini terasa menenangkan, tidak menantang, tidak memicu konflik, dan tidak memaksakan ego. Lebih dari itu, ada satu hal yang sering kali membuat warga Jepang benar-benar tersentuh, yaitu refleks menolong. Banyak kesaksian yang menceritakan bagaimana pekerja Indonesia sigap membantu tanpa pamrih.
Di pabrik, di ladang pertanian, di lingkungan tempat tinggal, bahkan dalam situasi darurat, orang Indonesia dikenal tidak banyak bertanya dan tidak menghitung untung rugi. Mereka langsung turun tangan. Sikap ini mengingatkan warga Jepang pada nilai-nilai lama leluhur mereka. Nilai kemanusiaan yang mungkin mulai terkikis oleh kehidupan modern yang serba cepat, kompetitif, dan individualistis. Ketika warga Jepang membandingkan perilaku berbagai pekerja asing yang ada di negara mereka, perbedaan itu menjadi semakin jelas. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun, ada realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa pendatang asing dari negara tertentu kerap dianggap kurang menghormati aturan lokal. Masalah seperti membuang sampah tidak sesuai jadwal, berisik di malam hari, atau bersikap terlalu agresif dalam menuntut hak sering menjadi sumber keluhan. Di tengah situasi seperti itu, kehadiran orang Indonesia terasa sangat berbeda. Kita dianggap mudah beradaptasi, patuh aturan, dan benar-benar mempraktikkan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di lingkungan kerja yang keras dan mekanis, seperti pabrik manufaktur dan sektor industri berat, kehadiran tenaga kerja Indonesia sering disebut membawa nuansa yang lebih manusiawi. Senyuman kecil, sapaan sederhana dan humor ringan yang kita bawa, terasa seperti udara segar di tengah sistem kerja yang kaku. Di sektor perawatan lansia, kesan itu bahkan terasa lebih dalam. Perawat Indonesia dikenal sangat sabar, penuh empati dan memperlakukan orang tua Jepang bukan sekadar sebagai pasien, tetapi seperti keluarga sendiri. Bagi warga Jepang, ini bukan hal sepele. Jepang adalah negara dengan populasi lansia yang sangat besar, dan isu kesepian menjadi masalah sosial yang serius. Ketika para lansia merasa diperlakukan dengan hangat dan penuh kasih, dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kondisi emosional mereka. Seiring waktu, hubungan antara masyarakat Jepang dan tenaga kerja Indonesia pun mengalami perubahan. Awalnya mungkin hanya sebatas hubungan profesional, namun perlahan hubungan itu berkembang menjadi ikatan emosional. Orang Indonesia tidak lagi dilihat sebagai orang asing atau sekadar pengisi kekurangan tenaga kerja akibat menurunnya populasi usia produktif Jepang. Kita mulai dianggap sebagai sahabat, bahkan keluarga. Warga Jepang yang terkenal tertutup perlahan membuka pintu rumah dan pintu hati mereka karena merasa aman dan nyaman. Rasa aman ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam budaya Jepang. Mereka tidak melihat orang Indonesia sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra yang bisa dipercaya. Kepercayaan ini tidak lahir dari perjanjian politik tingkat tinggi atau pidato pejabat di gedung megah. Kepercayaan ini lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dari senyuman tulus di jam istirahat pabrik, dari kesabaran menyuapi lansia di panti jompo, dari sapaan ramah di minimarket atau lorong apartemen. Inilah bentuk diplomasi sunyi yang sering luput dari sorotan media. Sebuah diplomasi yang tidak membutuhkan bendera besar atau slogan nasionalisme, tetapi bekerja perlahan melalui perilaku manusia. Fenomena ini seharusnya membuat kita semua merenung. Di tengah dunia yang semakin keras, penuh kecurigaan dan dipenuhi kompetisi tanpa henti, karakter orang Indonesia justru menjadi cahaya yang menenangkan. Kita dihargai bukan karena kekayaan alam, bukan karena kekuatan militer, dan bukan karena pengaruh politik global, tetapi karena siapa kita sebagai manusia. Namun kebanggaan ini juga datang bersama tanggung jawab besar. Nama baik yang telah terbangun dengan susah payah harus dijaga. Jangan sampai perilaku segelintir orang merusak kepercayaan yang telah diberikan. Kisah para pekerja Indonesia di Jepang mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa menjadi orang baik tidak pernah sia-sia. Kerja keras, ketulusan dan empati adalah bahasa universal yang bisa menembus batas negara, bahasa, dan budaya. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Jepang sejatinya adalah cermin dari jati diri bangsa. Dari sana, dunia belajar mengenal Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negara, tetapi sebagai karakter. Sebuah karakter yang hangat, rendah hati, dan penuh empati. Dan ketika hari ini warga Jepang membela serta meminta lebih banyak pekerja dari Indonesia, itu bukan sekadar soal kebutuhan tenaga kerja. Itu adalah pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang kita bawa dari rumah masih relevan, masih berharga, dan masih sangat dibutuhkan oleh dunia.